Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama saya Hairul Bariah. Baik, kita langsung saja ya ke materinya. Konsep dalam masyarakat bangsa dan negara. Nah, konsep dalam masyarakat bangsa dan negara ini ada di pembelajaran kewarganegaraan. Nah, yang pertama, konsep dalam masyarakat. Yang pertama itu interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah salah satu syarat penting dalam masyarakat. Seandainya interaksi sosial ini tidak ada, maka aktivitas-aktivitas yang dijalani dalam masyarakat itu tidak akan pernah terbentuk. Yang kedua, orang atau individu. Orang atau individu ini seandainya tidak ada, maka tidak akan pernah terbentuk yang namanya interaksi sosial. Apalagi dalam masyarakat itu sangatlah penting adanya orang atau individu. Karena kalau tidak ada individu atau orang itu, maka satu dengan yang lainnya tidak akan pernah berinteraksi dan tidak akan pernah terbentuk yang namanya interaksi sosial. Yang ketiga, pendekatan. Pendekatan itu adalah pendekatan yang digunakan itu adalah interaksionisme simbolik, yang dimana setiap individu melakukan interaksi dan aktivitas yang memiliki makna tersendiri. Pasti di dalam aktivitas-aktivitas yang perseorangan yang dilakukan itu mempunyai makna tersendiri. Nah, yang terakhir itu tata bahasa. Herbert Blumer mengemukakan bahwa ada 3 prinsip utama yang ada dalam interaksionisme simbolik. Yang pertama itu bahasa, language. Yang kedua itu thought atau pikiran, dan yang ketiga itu pemaknaan, meaning. Nah, prinsip ini akan berpengaruh pada konsep diri seseorang, apalagi di dalam masyarakat dan untuk menunjukkan di komunitas yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri masyarakat, yang dimana ciri-ciri masyarakat ini ada 4. Yang pertama itu interaksi antar warga. Nah, yang kedua adat istiadat, norma, hukum, dan aturan khas yang mengatur seluruh penduduk warga kota atau desa. Yang ketiga, satuan komunitas dalam satu wilayah. Yang keempat, satuan suatu identitas yang sama semua wilayah. Nah, selanjutnya kita beralih ke konsep dalam bangsa, yang dimana konsep dalam bangsa ini merupakan suatu kelompok yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, dialog, budaya, sejarah, dan tujuan. Misalnya, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah sekumpulan kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan bahwa dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah itu. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama, adanya keinginan untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, adanya keinginan untuk bersatu secara sosial, politik, ekonomi, agama, komunitas, dan kebudayaan. Yang ketiga, adanya keinginan untuk menunjukkan keunggulan pergaulan antara bangsa. Dan yang keempat, adanya keinginan dalam menunjukkan diri khas sendiri dalam kemandirian, keunggulan, bahasa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dalam negara. Konsep dalam negara ini bentuk integrasi dan organisasi pokok dari kekuasaan politik, yang dimana masyarakat dipimpin oleh sekelompok orang societ yang berhak, dan dengan berlakunya aturan yang sah di negara tersebut, maka masyarakat pun akan patuh pada peraturan. Seandainya dalam suatu misalkan ada pemerintah yang memerintah di dalam suatu daerah itu atau suatu wilayah, dan di sana belum tercantum peraturan yang sah, maka otomatis
semua masyarakat yang ada di dalam satu wilayah itu tidak akan pernah patuh pada peraturan. Tapi ini malah sebaliknya. Nah, adapun unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ini terdiri dari 4, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Maksudnya di mana? Maksudnya kenapa penduduk yang tetap? Seandainya ada yang mau membangun negara, pastikan harus ada penduduk yang tetap. Seandainya tidak ada penduduk yang tetap, maka tidak akan pernah terbentuk suatu negara. Nah, yang kedua, wilayah tertentu. Kalau misalkan mau membuat negara, ya pasti harus ada wilayahnya. Kalau tidak ada wilayah, maka tidak akan pernah terbentuk juga. Nah, yang ketiga itu pemerintah. Seandainya walaupun sudah ada masyarakat atau penduduk yang tetap dan wilayahnya, tapi tidak ada pemerintah, maka dalam satu wilayah atau masyarakat itu akan kocar-kacir dan tidak berperaturan yang teratur. Nah, yang keempat itu kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, yang dimana misalkan penduduk yang tetap dan pemerintah atau suatu wilayah itu harus menyeimbangi diri agar bisa saling mengadakan hubungan dengan negara-negara lain juga, agar negaranya bisa lebih maju lagi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah mungkin karena ini baru pertama kali juga, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.